Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, selamat pagi anak-anak hebat. Kembali lagi berjumpa dengan Bu Guru. Semoga semuanya dalam keadaan sehat ya. Amin ya rabbal alamin. Anak-anak, jangan lupa tetap lakukan protokol kesehatan agar kita semuanya terhindar dari segala macam penyakit. Dan Bu Guru ingatkan kembali, bagi kalian yang belum melakukan vaksinasi, diharap segera ke puskesmas hari Selasa besok untuk melakukan vaksinasi. Nah, anak-anak, di pembelajaran kali ini kita akan kembali belajar tema 6, subtema 2, Bahasa Indonesia. Nah, materi kali ini yang akan kita bahas adalah membuat peta pikiran. Sebelum pembelajaran, yuk kita awali dengan berdoa terlebih dahulu. Kita awali dengan basmalah ya. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, anak-anak, jangan lupa simak video pembelajaran ini sampai akhir ya. Jangan lupa untuk like, komen, dan share, serta subscribe. Oke. Nah, bagaimana cara membuat peta pikiran? Apa itu peta pikiran? Nah, peta pikiran merupakan cara mencatat kreatif dan efektif yang disajikan secara ringkas. Peta pikiran biasanya disajikan dalam bentuk cabang seperti pohon. Nah, bagaimana langkah membuat peta pikiran? Yang pertama, kalian harus membaca judul teks bacaan dan isi bacaan dengan seksama. Yang kedua, menentukan kata kunci dari setiap paragraf. Yang ketiga, menentukan informasi penting dari setiap paragraf. Lalu yang keempat adalah menghubungkan informasi yang berkaitan dengan garis penghubung. Nah, yuk kita baca teks berikut ini yang berjudul Perpindahan Panas atau Kalor. Kalian juga bisa menyimak teks bacaan berikut di buku paket kalian, buku tema 6 di halaman 69. Nah, sudah ketemu belum? Yuk kita baca bersama-sama. Perpindahan panas atau kalor. Pernahkah kamu membantu ibumu memasak sayur? Tahukah kamu mengapa api kompor dapat memanaskan air dalam panci sehingga sayuran yang ada di dalamnya menjadi matang? Kenapa kamu memasak sayuran? Panas dari api kompor berpindah ke dalam panci. Kemudian, panas tersebut berpindah ke dalam air sehingga air menjadi panas dan sayuran yang ada di dalamnya menjadi matang. Nah, peristiwa tersebut membuktikan bahwa panas dapat berpindah. Paragraf kedua, letak matahari dari planet kita ini sangat jauh, yakni sekitar 152.100.000 kilometer. Akan tetapi, panas dari matahari dapat berpindah atau merambat ke planet kita, sehingga kita dapat merasakan hangatnya sinar matahari. Andai saja panas matahari tidak dapat berpindah ke bumi, dapatkah kamu membayangkan bagaimana keadaan bumi kita ini? Paragraf ketiga. Panas berpindah dari benda yang bersuhu tinggi ke benda yang bersuhu lebih rendah. Bagaimana panas dapat berpindah? Panas dapat berpindah melalui 3 cara, yaitu konduksi, konveksi, dan radiasi. Konduksi adalah cara perpindahan panas melalui zat perantara seperti benda padat. Contoh konduksi adalah panci logam yang panas karena diletakkan di atas kompor yang berapi. Konveksi adalah perpindahan panas yang disertai dengan perpindahan bagian zat perantaranya. Misalnya, air di dalam panci yang dipanaskan hingga mendidih. Sedangkan radiasi adalah cara perpindahan panas dengan pancaran yang tidak membutuhkan zat perantara. Peristiwa radiasi yang terjadi sehari-hari adalah sinar matahari yang sampai ke bumi dan menghangatkan udara serta makhluk hidup di bumi.
Nah, kita sudah menyelesaikan membaca teks berjudul perpindahan panas atau kalor. Nah, yuk kita cari informasi penting dari tiap paragraf tersebut. Paragraf pertama tadi, informasi penting yang dapat kita peroleh adalah api kompor dapat memanaskan air dan sayuran di dalam panci sehingga sayurannya menjadi matang. Nah, ini informasi penting yang dapat kita peroleh yang di paragraf 1. Lalu, informasi penting di paragraf 2 tadi apa ya? Ya, di paragraf 2, informasi pentingnya adalah panas dari matahari dapat berpindah atau merambat ke bumi. Dan paragraf ketiga tadi, informasi yang sangat penting adalah panas dapat berpindah menjadi melalui 3 cara, yaitu konduksi, konveksi, dan radiasi. Kalian pun dapat menambahkan catatan penting karena mungkin ini adalah istilah yang baru kalian peroleh. Konduksi itu apa? Konduksi adalah cara perpindahan panas melalui zat perantara seperti benda padat. Lalu konveksi adalah perpindahan panas yang disertai dengan perpindahan bagian zat perantaranya. Sedangkan radiasi adalah cara perpindahan panas dengan pancaran yang tidak membutuhkan zat perantara. Nah, informasi penting ini dapat kita tuliskan ke dalam bentuk peta pikiran. Bagaimana bentuknya? Nah, ini contoh peta pikiran yang dapat kalian tuliskan ya. Perpindahan panas atau kalor. Tadi ada 3 paragraf, jadi kita bisa membuat 3 cabang. Cabang pertama kita tuliskan informasi penting pada paragraf 1 tadi, yakni api kompor dapat memanaskan air dan sayuran di dalam panci sehingga menjadi matang. Dan paragraf kedua tadi adalah panas dari matahari dapat berpindah atau merambat ke bumi. Lalu informasi penting yang ketiga tadi adalah panas dapat berpindah menjadi 3 cara, yakni konduksi, konveksi, dan radiasi. Kalian dapat menguraikan penjelasan dari konduksi, konveksi, dan radiasi. Nah, ini adalah contoh peta pikiran yang dapat kita buat setelah kita membaca teks berjudul perpindahan panas atau kalor. Nah, sekarang kita waktunya berlatih. Waktunya berlatih membuat peta pikiran. Nah, apa saja yang harus kalian lakukan? Yang pertama, bacalah teks yang berjudul perpindahan panas atau kalor secara konveksi yang terdapat di buku paket kalian tema 6 halaman 80. Ya, silakan kalian cari, kemudian kan baca dengan seksama, lalu kalian cari informasi penting dari tiap paragraf. Setelah ditemukan informasi pentingnya, lalu kalian bisa membuat peta pikiran sesuai informasi yang kalian dapat. Buat peta pikiran berdasarkan informasi yang telah kalian peroleh. Oke, semangat dan selamat mengerjakan. Cukup sekian dari Bu Guru. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.